Marble. Mari belajar IPA bab 3 hidup bersama alam. Nah, jadi yang kita pelajarkan hari ini adalah apa itu ekosistem. Satu makhluk hidup bisa kita sebut sebagai individu. Jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, kita sebut sebagai populasi. Individu itu adalah satu ikan. Populasi itu adalah 4 ikan. Ini belum tentu ikan semua ya, ada yang sebanyak lain lah, hewan seperti kucing lah, buaya lah, banyak sekali ya. Komunitas itu adalah seperti isinya yang ada di dalam. Ekosistem adalah yang ada di permukaan air dan yang ada di daratan. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Pada suatu habitat hidup berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Komunitas ini akan berinteraksi dengan benda tidak hidup pada lingkungannya. Misalnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Inilah yang dinamakan ekosistem. Ketika kalian di sekolah, kalian berada dalam ekosistem sekolah. Ketika kalian di rumah, kalian berada dalam ekosistem perumahan. Kosakata barunya adalah individu, makhluk hidup yang hidupnya sendiri. Populasi, sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Interaksi, saling berhubungan. Ekosistem, hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Jadi seperti itu ya. Lanjut. 2. Macam-macam ekosistem dan anggotanya. Macam-macam ekosistem itu apa ya? Mari kita pelajari. Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem. Di dalamnya ada ekosistem sawah, kolam, hutan, kota, desa, gurun, dan masih banyak lagi. Lanjut. Ada ekosistem, yaitu ekosistem sawah, danau, hutan, gurun, padang rumput, dan ekosistem laut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik. Namun, untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut sebagai komponen abiotik. Apa contohnya? Seperti tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda alam lainnya. Oke, jadi kita akan mempelajari itu ya teman-teman saat ini. Nah, beruang kutub hanya ditemukan di wilayah kutub utara dan Antartika. Nah, jadi teman-teman, itu kita skip aja terlebih dahulu ya. Oke, lanjut ke topik B. Setiap komponen memiliki peran. Nah, jadi cacing tanah butuh udara untuk bernafas, butuh makanan untuk tenaga. Habis itu butuh tanah untuk tempat tinggal, dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur, burung untuk makanannya. Sekarang adalah air, komponen abiotiknya. Tadi komponen abiotiknya kan cacing tanah. Sekarang komponen komponen abiotiknya adalah air. Dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan, kodok. Jika tidak ada, tanaman tidak bisa tumbuh, hewan tidak bisa minum. Lanjut. B2. Manusia dan ekosistem. Tanpa kita sadari, semua komponen memiliki perannya masing-masing. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, tidak ada yang sia-sia. Keberadaan komponen ini yang membuat ekosistem harmonis
manusia memiliki peran menjaga hal ini. Aktivitas manusia bisa menambah atau mengurangi komponen di sebuah ekosistem. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Apakah kalian tahu mengapa? A. Contohnya adalah A. Tebang pohon. B. Menanam pohon. Manusia juga bisa membuat ekosistem tiruan. Akuarium dibuat mirip seperti ekosistem bawah laut. Kolam ikan dibuat menyerupai ekosistem danau. A. Akuarium. B. Kebun. Nah, jadi teman-teman yang kita pelajari itu cukup banyak ya teman-teman. Sekarang mari kita artikan dengan banyak-banyak hewannya. Yang pertama adalah cacing tanah juga membantu kondisi tanah tetap gembur sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Hewan-hewan kecil seperti siput, keong, dan serangga air menggunakan batu sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, hewan tersebut tidak akan terbawa arus sungai. Batu pun bisa menjadi tempat berpijak hewan untuk mencari makanan di air dan mendeteksi hewan-hewan lain. Setiap komponen ekosistem memiliki perannya masing-masing. Setiap peran ini menjaga ekosistem tersebut harmonis. Apa pendapatmu mengenai perbuatan yang dilakukan Lan dan Banu? Apakah kalian pernah melakukan hal itu juga? Kira-kira ada dampaknya tidak ya? Kosakata barunya hari ini adalah berpijak, berdiri atau bertumpu agar tidak jatuh ya. Oke. Lanjut. Topik C, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Ini ada sebuah cerita, dengarkan baik-baik ya. Pergi kupu-kupu, jangan makan dan rusak bunga cantik ini. Tapi bunga itu membutuhkan kupu-kupu untuk berkembang biak. Kupu-kupu akan memakan sari bunga yang manis dan menyebarkannya ke bunga lain untuk membantu penyerbukan. Pada suatu ekosistem, ada hubungan yang unik yang terjadi antar dua makhluk hidup, seperti pada kupu-kupu dan bunga. Hubungan seperti apakah itu? Mari kita pelajari bersama. Ada nama hewan, bunga dan kupu-kupu. Siapakah yang diuntungkan? Kupu-kupu mendapatkan makanan dari sari bunga. Bunga mendapat bantuan dari kupu-kupu untuk berkembang biak. Siapakah yang dirugikan? Tidak ada dong. Adakah yang tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan? Tidak ada. Lanjut. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga membantu kepikiran kalian ya, dan bye bye.